Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di kelas energetika ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai aspek termodinamika dalam transisi fasa, khususnya pengaruh temperatur terhadap transisi fasa satu komponen. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, kita akan belajar lebih kepada pengaruh pressure atau pengaruh tekanan terhadap transisi fasa satu komponen. Nah, tapi sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin bertanya mengenai pertemuan kita sebelumnya? Silahkan, ada yang mau angkat tangan? Oke, Vida, silahkan Vida. Terkait materi yang kemarin, Pak, kenapa sifat koligatif itu selalu menaikkan titik beku, sedangkan kenapa selalu kenaikan titik didih, penurunan titik beku? Benar ya? Kita tidak pernah belajar sifat koligatif itu sebaliknya, kenaikan titik beku atau penurunan titik didih. Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan potensial kimia yang kemarin kita belajar. Jadi perhatikan potensial kimia itu, perubahan potensial kimia atau d mu itu kan sama dengan min S dt. Maaf, saya pindah ke sini aja ya biar lebih jelas buat semua. Perhatikan, d mu itu kan sama dengan perubahan potensial kimia sama dengan min S dt, di mana S tentu kalian sudah tahu ya, S apa? Entropi tambah V dP ya. Jadi perubahan potensial kimia merupakan fungsi dari perubahan temperatur dan perubahan pressure. Jika eksperimen kita lakukan pada tekanan tetap, maka kita akan dapatkan persamaan matematis berikut, di mana do mu per do T pada P tetap sama dengan min S. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa minus entropi ya merupakan slope ketika kita membuat grafik mu versus T. Jadi kalau ada satu garis lurus, perhatikan kemiringannya merupakan entropi. Kalau kita mulai dari T yang kecil, satu komponen itu kan pasti akan berfasa padatan atau solid ya, solid. Oke, ketika kita naikkan temperaturnya, apa yang terjadi? Pada suatu titik, pada suatu temperatur akan terjadi transisi fasa menjadi dari solid tentunya pasti menjadi liquid. Liquid entropinya atau ketidakberaturannya lebih besar atau lebih kecil daripada solid? Lebih besar ya. Maka garis lurusnya akan memiliki slope yang lebih tajam, lebih besar pula. Benar ya? Min S-nya di sini akan lebih negatif. Gitu ya. Lanjut, ketika dia mengalami lebih lanjut, kita naikkan lagi temperaturnya, tentu akan mengalami transisi fasa dari liquid menjadi gas. Di mana gas kita tahu entropinya lebih besar lagi, slope-nya atau kemiringannya lebih tajam lagi. Ini adalah fasa gas. Dan kita tahu pada masing-masing titik di sini, perhatikan, pada masing-masing titik di sini, titik di mana terjadi perubahan fasa ini merupakan antara solid dengan liquid, apa namanya? Titik apa namanya? Titik leleh atau titik beku ya, sama saja. Ini TF kita bilang freezing point, sedangkan yang ini merupakan TB, boiling temperature. Nah, sekarang perhatikan, katakanlah ini air ya, air, komponennya adalah air. Sekarang dalam sifat koligatif, pelarut air itu kan diberikan zat terlarut, benar ya, menjadi suatu larutan yang awalnya potensial kimianya kita sebut sebagai mu bintang, misalkan kita berikan simbol, akan berubah menjadi mu larutan ya, saya tulis sebagai mu lar gitu. Dimana perhitungan mu larutan ini akan sama dengan mu bintang atau potensial kimia air murni ditambah RT ln X air atau solvent, saya tulis di sini. Ya.
Karena sekarang kan setidaknya ada dua komponen kan, zat terlarut dan pelarutnya. Paham ya? Fraksi mol pasti selalu lebih kecil daripada 1. Oke, maka konsekuensi matematisnya suku ini pasti akan bernilai negatif. Selalu. Kalau ini negatif, apa yang terjadi? Mu larutan pasti akan selalu lebih kecil daripada mu bintang. Ngerti ya? Maka ketika kita gambarkan garis potensial kimia pada grafik ini untuk larutan, posisinya harus selalu berada di bawah garis yang pelarut murni. Saya gambarkan sebagai titik-titik di sini ya, garis titik-titik, garis putus-putus. Sekarang titik perubahan fasenya berubah kan ya? Yang awalnya di sini menjadi di sini, betul ya? Ini TF aksen, ini menjadi TB aksen. Konsekuensi logis dari persamaan matematis ini adalah TF aksen selalu lebih rendah daripada TB aksen selalu lebih besar daripada TB. Kenaikan titik didih, penurunan titik buku. Gitu ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Sekarang ini tapi pengaruh apa ini? Suhu terhadap potensial kimia. Sekarang kita akan belajar satunya lagi, yaitu pengaruh tekanan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya kita melakukan suatu percobaan, misalkan di sini kan ada dua variabel ya sebenarnya, ada variabel temperatur, ada variabel pressure atau tekanan. Saat kita mau belajar mengenai pengaruh temperatur, tekanannya kan harus dibuat tetap, benar ya? Sebaliknya, kalau misalnya kita mau belajar atau mempelajari pengaruh pressure, pengaruh tekanan, temperaturnya harus dibuat tetap, ya. Tidak boleh dua-duanya tidak tetap. Nanti kita tidak tahu perubahan terhadap potensial kimia merupakan kontribusi dari mana. Jadi perhatikan kembali lagi dengan persamaan fundamental kita, yaitu d mu sama dengan min S dt tambah V dP. Sekarang dt-nya kita buat tetap. Benar ya? Temperatur dibuat tetap berarti dt 0 ya. Karena dt itu kan perubahan temperatur. Otomatis ini pasti jadi 0. Betul ya? Ketika ini 0, perhatikan, maka saya akan punya persamaan do mu per do p pada t tetap sama dengan apa? Sama dengan volume. Benar ya? Volume di sini. Oke, jadi kalau kita gambarkan grafik, perhatikan, kita gambarkan grafik di sini. Sekarang ini T, perhatikan, ini merupakan potensial kimia. Kita sekarang fokus pada sistem solid dan liquid saja, ya. Perhatikan, kita fokus dulu ke solid sama liquid kan begini ya, ya. Oke, ini kalau misalkan untuk air, ya katakanlah kita pakai air lagi deh, kita pakai air lagi pada tekanan atmosferik 1 atm. Oke, sekarang perhatikan, ini adalah TF-nya. Oke, bagaimana kalau kita lakukan percobaan, ya, pada tekanan yang jauh lebih besar daripada tekanan atmosferik? Perhatikan, ini kan sebenarnya sama dengan d mu sama dengan V dikali dP. Betul ya? Betul ya? Kalau saya naikkan P, perhatikan, saya naikkan, tadi katakanlah ini 1 atm kan ya, saya naikkan ke 100 atm, maka mu-nya akan naik. Benar ya? Baik yang di fasa solid maupun di fasa liquid sama-sama akan naik. Betul ya? Tapi dikali dengan volume.
Betul ya? Jadi kenaikan solid dengan kenaikan liquid pasti akan berbeda. Karena volume 1 mol suatu zat pada fasa liquid dengan pada fasa solid itu akan berbeda. Nah, menariknya di air, kalian tentu tahu ya, air fasa untuk 1 mol yang sama, untuk jumlah yang sama, fasa solid, ice, dengan air yang fasa liquid, volume mana yang lebih besar? Ice. Benar ya? Densitas ice lebih kecil kan ya? Benar ya? Daripada densitas air liquid. Makanya kan es batu di dalam gelas berisi air ngapung ya. Betul ya? Kan tidak tenggelam. Jadi dalam jumlah mol yang sama atau jumlah massa yang sama, volume H2O solid itu akan lebih besar. Berarti kalau kita lakukan pengukuran, perhatikan, kalau kita lakukan pengukuran pada tekanan yang lebih besar, kenaikan daripada solid pasti akan lebih besar daripada kenaikan yang liquid. Benar kan ya? Liquid naiknya segini, solid naiknya segini. Sama-sama naik sih, tapi kenaikan solid harus lebih besar. Lagi-lagi kenapa? Karena volume H2O solid itu lebih besar daripada volume H2O yang liquid. Oke? Bisa difahami ya? Bisa. Nah, berarti sekarang kan terjadi perubahan letak titik beku. Benar ya? Sekarang titik bekunya gimana kita nentuinnya? Ada yang bisa kasih ide nggak? Bisa kasih ide nggak, Indri? Penentu ini kan TF-nya di sini. TF aksennya gimana? Ini kan seolah-olah putus nih. Gimana caranya? Ada ide? Nana? Fuja, gimana Fuja? Nah, kita tarik garis sampai terjadi perpotongan. Perhatikan. Kita tarik garis sampai terjadi perpotongan. Perpotongan inilah yang menjadi apa? TF aksen. Artinya air pada tekanan yang lebih tinggi akan mengalami penurunan titik beku. Paham ya? Paham ya? Sedangkan untuk yang lain, di mana umumnya kan volume liquid akan lebih besar daripada volume solid kan ya. Untuk senyawa yang lain, dia akan seperti ini. Liquidnya yang naiknya lebih tinggi kan daripada solidnya, betul ya? Ketika kita tarik garis, motongnya di sini, kita akan dapat TF aksen yang lebih besar daripada TF. Ini kalau senyawa lain. Tapi untuk air tidak, karena volume solid air lebih besar daripada volume liquid air.